Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimanapun saudara hari ini berada, Tuhan senantiasa menopang, memperhatikan, dan memelihara kehidupan kita. Tidak mudah memang untuk bertahan di dalam keadaan seperti sekarang ini, tetapi kekuatan, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terus akan memampukan kita melihat kuasa dan kebaikan Tuhan hari demi hari. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 dengan tema sikap dalam menghadapi penderitaan. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, sehingga ketika kami mendengarkannya, hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan komitmen kami dibaharui. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap dalam menghadapi penderitaan. Pada saat ini boleh dikatakan bahwa situasi ini merupakan satu bagian dari kesusahan, dari penderitaan yang saudara dan saya hadapi. Nah, bagaimana respon kita menyikapi situasi saat ini yang ada di sekeliling kita, ya? Surat Yakobus ini ditulis dan ditujukan, ya, ditulis oleh Yakobus dan ditujukan kepada kedua belas suku yang ada di perantauan. Yakobus 1 ayat yang ke-1, ya, dikatakan di sana, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku yang ada di perantauan. Jadi jelas sekali bahwa firman Tuhan hari ini ditujukan bagi saudara dan saya, bagi orang-orang percaya. Kita disebut juga sebagai pendatang, ya. Ketika kita ada di dunia ini, kita pendatang. Ada pepatah Jawa itu mengatakan, urip ning donya mung mampir ngombe, ya. Hidup di dunia ini cuma mampir minum, ya. Artinya cuma sebentar saja. Dan kiranya pembelajaran firman Tuhan hari ini sungguh boleh menguatkan kita menyikapi keadaan dan situasi seperti saat ini. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk menghadapi masa kesusahan, masa penderitaan yang boleh kita alami, ya. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, sikap sebagai orang percaya dalam menghadapi masa-masa kesusahan. Ayat yang ke-7, ya, dari firman Tuhan hari ini dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sikap yang pertama adalah bersabar. Kata sabar dalam ayat ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu makrotumeo atau makrotumia, yang artinya menanti dengan sabar atau tekun, ya. Sikap yang tekun. Kata bersabar dalam ayat ini mengajarkan kepada kita dalam situasi apapun, situasi yang sulit seperti yang kita alami saat ini, kita diajar untuk terus bertekun, untuk terus bersabar, setia, dan menanti dengan sabar pertolongan Tuhan yang pasti akan dinyatakan bagi kita orang-orang yang tetap bersandar dan percaya akan pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama saudara, sikap kita adalah bersabar. Memang bersabar di sini sangat sulit saudara, ya. Bagaimana kita terus bersabar, lebih kepada bertekun, ya. Bertekun itu artinya kita dengan rela mengizinkan situasi yang terjadi sekarang sebagai bagian yang Tuhan izinkan untuk kita terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Makrotumeo, ya, atau makrotumea, ya. Kita tekun,
ya, menantikan pertolongan Tuhan. Ya. Yakobus mengumpamakan ya kesabaran di sini seperti seorang petani yang menantikan dengan sabar hasil dari tanahnya yang baik, dan dia menunggu baik saat musim gugur sampai musim semi. Ya. Masih ayat yang ke-7 bagian B dikatakan, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ketekunan seorang petani juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai dan memperoleh sesuatu yang baik, di sini diibaratkan sebagai hasil, ya, hasil yang baik yang dinanti oleh petani, ya, untuk mencapai sebuah keberhasilan, untuk mencapai sebuah kesuksesan, untuk mencapai apa yang kita rindukan dan inginkan, diperlukan kesabaran, makrotumea, ya, diperlukan ketekunan untuk kita terus tekun, sabar sampai kita mendapatkan apa yang kita nanti-nantikan. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan kita harus sabar dan tekun? Firman Tuhan berkata sampai kedatangan Tuhan. Ayat 7 bagian A tadi ya, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan dalam bahasa aslinya yaitu parousia, yang artinya kedatangannya ketika kita bertemu muka dan berhadapan dengan Tuhan, ya. Jadi kesabaran ini ya sampai nanti Tuhan datang gitu saudara. Seperti kita mengharapkan, ya, menanti-nantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dikatakan kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Kita harus bertekun, kita harus sabar, kita harus terus setia. Nah, kapan Yesus datang? Ya memang tidak ada yang tahu kapan kepastian Tuhan datang, tetapi kita diajarkan untuk terus menanti-nantikan, terus siap sedia, terus waspada, terus berjaga-jaga, supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak bersantai-santai, supaya kita tidak hidup dalam dosa, melainkan hidup dalam pertobatan, ya, hidup dalam keteguhan hati, dan hidup mengerjakan apa yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika waktunya itu tiba, saya dan saudara siap dan layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi lemah, melainkan kita terus tekun, kita terus sabar, bahkan di tengah-tengah kesulitan, untuk mendatangkan setiap berkat-berkat surgawi di dalam kehidupan kita. Allah sanggup untuk menyatakan cara-cara dan berkat-berkatnya yang luar biasa dengan perkara-perkara yang tidak terselami oleh akal dan pikiran manusia. Mari kita melihat sekeliling kita. Ada banyak cara yang bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kebaikannya bagi kehidupan saudara dan juga saya. Yang dibutuhkan ini adalah ketekunan, ya. Kita menanti dengan tekun. Ini yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, sikap dalam menghadapi penderitaan adalah jangan bersungut-sungut dan mempersalahkan, ya. Ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, kata bersungut-sungut diartikan sebagai mengomel, menggerutu, merajuk, atau marah-marah. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya menjauhi sikap bersungut-sungut, ya, sikap suka menggerutu, suka merajuk, ya, suka marah-marah, karena sikap ini jelas tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mengaku orang percaya, ya harusnya kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Menjadi orang percaya harusnya kehidupan lama kita tanggalkan, ya, kita tinggalkan, dan kita dengan hidup dengan gaya hidup yang baru, dengan sifat dan karakter yang semakin menyerupai Yesus. Banyak orang jatuh dalam sungut-sungut, dalam mengomel, menggerutu karena keadaan yang sedang dialami. Jelas sikap ini bukan mencerminkan sikap yang benar dari anak-anak Tuhan.
Ya, firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengajarkan kepada kita bukan untuk bersungut-sungut, bukan untuk mengomel, bukan untuk menggerutu menghadapi situasi ini, melainkan dikatakan apa di sana? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi ini perintah, saudara, perintah Tuhan bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Damai sejahtera akan kita alami dan rasakan dalam hidup kita, bukan hanya saat kita menerima berkat, tetapi justru damai sejahtera akan kita alami ketika kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan bagaimanapun keadaan dan kondisi kehidupan kita. Amin. Disinilah sebenarnya ucapan syukur yang terus harus kita naikkan kepada Tuhan. Ya, minggu yang lalu ya saya juga menyampaikan satu tema, bagaimana nyanyian syukur itu menyenangkan Tuhan. Ya, ternyata Tuhan itu senang dengan orang-orang yang bersyukur, dengan orang-orang yang terus menyatakan syukur, terima kasih ya atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, kalau kita menghitung kebaikan Tuhan itu nggak ada habisnya. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak senantiasa mengucap syukur dan jangan bersungut-sungut. Mari memperhatikan bahwa ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung saudara dan saya. Masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki kondisi hidup yang jauh ya tidak beruntung daripada kita. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa saya katakan saudara dan saya orang-orang yang beruntung? Meskipun mungkin di dalam dunia ini kehidupan kita ya senantiasa hari demi hari selalu ada persoalan, pergumulan, tetapi satu hal yang menjadi ucapan syukur kita adalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya sendirian di dalam kondisi ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi persoalan. Ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Ada kasih Tuhan yang tercurah untuk memberi damai sejahtera. Meskipun keadaan tidak memungkinkan, meskipun keadaan dan situasi panas saudara, tetapi selalu ada damai, selalu ada ketenangan di dalam setiap hati orang percaya. Karena kedamaian yang kita alami bukan bersumber dari dunia, melainkan bersumber dari Tuhan yang memberikan damai dan sukacita surgawi kepada saudara dan juga kepada saya. Masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Masihkah kita bersungut-sungut? Saya harap tidak. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, sikap orang percaya menghadapi penderitaan dan kesusahan adalah belajarlah dari ketekunan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk menengok, untuk melihat keteladanan iman dari para tokoh-tokoh Alkitab. Ya, ayat yang ke-10 dikatakan, ya, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berisi berbagai peristiwa, pengalaman hidup para tokoh yang ada di dalamnya yang menolong kita, memberi satu nasihat, pembelajaran iman bagi kita untuk menjadi pribadi yang berhikmat, yang bijaksana, dan mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur bahwa kita bisa melihat pengalaman iman, kesusahan, kehidupan yang penuh dengan perjuangan yang dihadapi oleh para tokoh-tokoh iman di dalam firman Tuhan, sehingga kita bisa meneladani iman mereka. Ya, saat kesusahan mereka terus mengandalkan Tuhan, saat keadaan yang tidak baik mereka terus melihat kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan mereka. Dan firman Tuhan hari ini saudara salah satunya yaitu tokoh iman, yaitu Ayub. Ya, kita belajar dari ketekunan Ayub. Beberapa pembelajaran hidup yang bisa kita ambil
dari keteladanan iman Ayub, saudara, yang pertama adalah ya bahwa harta duniawi itu adalah titipan ilahi. Harta duniawi adalah titipan dari Tuhan. Ketika Allah memberi harta yang melimpah kepada Ayub, Ayub tidak menjadi sombong, saudara. Bahkan ketika semua harta dan keluarganya Tuhan izinkan untuk hancur, habis, bahkan meninggalkan Ayub, firman Tuhan katakan bahwa Ayub tetap bersyukur dan dia tidak berbuat dosa, baik dalam tindakan maupun juga di dalam ucapannya. Ya, kita bisa melihat dari Ayub pasal 1 ayat 21, Ayub berkata ketika segala peristiwa itu datang di dalam hidupnya, dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, sungguh indah ya ketika kita belajar juga seperti Ayub. Ketika Tuhan memberi berkat kepada kita, kita tidak lupa untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika Tuhan mempercayakan harta kepada kita juga tidak menjadi pribadi yang sombong, tidak menjadi pribadi yang angkuh, ya, tetapi menjadi pribadi yang semakin rendah hati, ya, seperti ilmu padi gitu ya, semakin berisi semakin merunduk gitu, saudara ya. Kita juga demikian sebagai orang-orang yang percaya, ya. Kita datang itu nggak bawa apa-apa, kita lahir dengan keadaan yang telanjang, kita nggak membawa apa-apa. Demikian juga nanti ketika saudara dan saya menghadap kepada Tuhan, kita juga tidak membawa apa-apa, ya. Harta, benda, ya, posisi, jabatan kita itu semua kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah hanya apa, saudara? Iman, ya. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu yang membawa kepada hidup yang kekal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari Ayub bahwa harta duniawi itu adalah titipan ilahi yang harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan melalui harta kepercayaan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Yang kedua, dari Ayub ini kita bisa belajar bahwa berkat Tuhan tidak pernah salah orang, ya. Mungkin ada orang yang berpikir, ya, berkat itu harus kita kejar, ya, siang dan malam, ya, pagi sampai pagi lagi. Kita kejar berkat itu, saudara, ya. Kita menghabiskan energi kita, waktu kita, tenaga kita, ya, untuk mengejar berkat. Tetapi sesungguhnya, ya, bahwa berkat Tuhan itu sudah disediakan kepada siapapun yang Tuhan kehendaki, sehingga tidak salah, tidak akan pernah salah. Meskipun kita kejar berkat seperti apapun, kalau Tuhan belum memberikannya kepada kita, berkat itu tidak akan kita terima, ya. Oleh sebab itu, saudara, mari yakin bahwa Tuhan yang penuh berkat dan belas kasihan kepada semua umatnya, yang senantiasa sabar, yang tekun, dan yang setia menantikan pertolongan Tuhan, ya. Mereka lah yang akan menerima berkat Tuhan, karena kita meyakini bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah salah sasaran. Meskipun, ya, seringkali, ya, seperti pujian itu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, mari kita aminkan, ya, pujian ini. Walau kadang tidak pernah kita mengerti, tidak mudah kita mengerti, kita seringkali melewati cobaan, berbagai tantangan kehidupan, tetapi yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ayub percaya bahwa harta, keluarga, bahkan penyakit yang boleh dia rasakan, semua ada dalam kendali Tuhan. Ini yang menjadi kunci kesuksesan dan keberhasilan, bahkan berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan Ayub. Ayub tidak pernah menggerutu, Ayub tidak pernah bersungut-sungut, Ayub tidak pernah mempermasalahkan keadaan yang dialami, atau bahkan mempermasalahkan apa yang dialami itu disebabkan oleh orang lain. Tidak. Justru di sini menjadi pembelajaran bagi Ayub, untuk Ayub terus berdoa kepada Tuhan, untuk Ayub terus melihat
bahwa kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupannya, bahwa proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Ayub justru terjadi ketika masa-masa yang kelam, masa-masa yang sulit yang dihadapi oleh Ayub, sehingga Tuhan menganggap bahwa Ayub layak untuk menerima berkat, menerima pemulihan yang luar biasa, lebih daripada yang dia terima sebelumnya. Apakah saudara juga menghadapi situasi seperti Ayub? Apakah kita juga sedang menghadapi situasi seperti yang dihadapi oleh Ayub pada waktu itu? Keadaan semakin sulit, kondisi keuangan kita berantakan, keluarga kita tidak mengalami damai dan sejahtera, usaha yang kita rintis hancur, saudara, bisnis kita mungkin gagal. Tetapi di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan juga kepada saya bahwa ketika mengikut Tuhan, semua hal mungkin terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita mampu untuk melihat bukan dari sisi atau kacamata manusia, tetapi melihat setiap peristiwa dari cara pandang Tuhan. Amin. Mari kita melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan. Dan yang pasti saudara, cara pandang Tuhan adalah cara pandang, bukan seperti cara pandang dunia. Tuhan jauh melihat setiap rencananya detail dan ajaib, dan dinyatakan dalam waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, dan dalam situasi yang tepat. Mari kita bersama-sama juga menikmati setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Tetaplah tekun, sabar, dan izinkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan menyalahkan keadaan. Mari perbanyak mengucap syukur. Lihat dan belajarlah menjadi kuat dalam kesesakan, seperti pribadi-pribadi, tokoh-tokoh iman yang mereka berjalan dalam keyakinan yang kuat, ya, bahwa Tuhan beserta dengan kehidupan mereka. Kitab suci mencatat bahwa tokoh-tokoh iman, mereka mengalami perjalanan iman yang luar biasa, mereka mengalami proses seperti juga yang kita rasakan, dan mereka menikmati janji Tuhan, ya, setelah melewati setiap proses tantangan iman yang boleh Tuhan izinkan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 3 sikap ini kiranya boleh menguatkan kita melewati masa yang sukar, melewati penderitaan, melewati setiap permasalahan di dalam kehidupan kita, untuk kita tetap yakin dan percaya kepada Dia. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percayakan setiap kehidupan kami di dalam tangan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan. Jadilah semua menurut kehendak Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan sabdakan melalui firman-Mu saat ini. Dan biarlah kami semakin menjadi pribadi yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Hamba-Mu mendoakan untuk keluarga-keluarga jemaat-jemaat Tuhan, untuk pribadi lepas pribadi. Setiap pergumulan dan tantangan kehidupan mereka, Tuhan bekerja. Engkau menyatakan kebaikan dan rencana damai sejahtera atas kehidupan mereka. Apa yang mereka alami saat ini bukan sebuah kebetulan, tetapi selalu ada rencana Tuhan yang indah di balik setiap hal yang boleh kami alami. Tuhan, ajar kami untuk bersyukur kepada Engkau, ajar kami untuk menikmati setiap detail kebaikan Tuhan hari demi hari yang boleh kami alami dan rasakan. Biarlah kami terus tekun, sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan, menantikan bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk situasi saat ini, kami berdoa untuk bangsa yang kami kasihi, kami berdoa untuk pandemi yang saat ini dihadapi oleh bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, rencana Allah nyata bagi bangsa kami, memulihkan, Engkau menolong
sehingga bangsa kami melewati semua ini bersama-sama dan kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan berkati gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, supaya kami terus bersatu kuat di dalam iman kepada Tuhan. Dan semua masyarakat Indonesia, kami mendoakan juga terus Tuhan, Engkau memberkati, sehingga Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan setiap keperluan dan kebutuhannya hari demi hari. Hamba-Mu berdoa, jika ada yang sakit, kiranya dengan tangan kasih-Mu mereka disembuhkan, dipulihkan dengan tangan kasih Tuhan. Jika ada yang lemah imannya, Tuhan kuatkan, sehingga mereka boleh kembali bangkit dan bersemangat. Jika mereka mengalami kekurangan, Tuhan akan memelihara dan mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah, yang datangnya dari Allah Bapa di surga, tercurah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah, bersekutu, berbakti bersama dengan keluarga kita. Tetap jaga kesehatan kita masing-masing ya. Mari perbanyak untuk bersyukur, perbanyak hati yang bersukacita, dan kita berdoa bersama-sama. Kita bisa melewati semua ini dengan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.